Hari ini kita belajar tentang prinsip-prinsip kehidupan supaya kita dari hari ke hari makin maju depan Tuhan. Karena kemajuan ini juga ditentukan oleh karena prinsip hidup. Ya. Bagaimana kita punya prinsip dalam hidup ini dalam sehari-hari. Nah, saya bacakan ayat dulu dalam Markus pasal 4. Ya, ayat yang ke langsung kepada ayat yang ketiga. Ya. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan makannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang batu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, dengarlah ia. Dengarlah ia mendengar. Ya, ke Tuhan dari ayat ini ada 4 jenis tanah. Tanah di sini berbicara tentang hati. Jadi ini dari pihak Tuhan buat hamba-hambanya menjadi pelayan Tuhan. Jadi pihak Tuhan ini yaitu memberikan kesempatan buat hamba-hambanya menaburkan firman Tuhan. Tapi waktu menabur ini, tadi ada jatuh di pinggir jalan, jatuh tanah yang berbatu, jatuh di tanah yang bahkan semak duri, jatuh di tanah yang subur. Nah, saudara kasih Tuhan, ini 4 jenis tanah ini menentukan bagaimana firman ini bisa tumbuh. Kalau tadi tanah digambarkan dengan di pinggir jalan, ini menggambarkan di mana benih itu nggak tumbuh, tapi benih itu dimakan burung. Tanah di berbatu, benih itu tumbuh, tapi ketika matahari terbit, karena tidak berakar, maka layulah benih itu. Tanah yang tua duri, dia tumbuh, tetapi karena kekhawatiran tentang dunia ini, dia pun kayak dicekek, dihimpit, sehingga tidak berbuah juga. Nah, tapi tanah yang baik, yang tumbuh subur, dan berbuah hasilnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, ada 100 kali lipat. Dari pembangunan ini kita bisa berkaca kepada diri kita sendiri, jenis tanah apakah yang ada dalam hati kita. Pasti kita punya pengalaman. Dan pengalaman itu kita bisa ceritakan dan bagaimana pergeserannya dari jenis tanah yang satu ke tanah yang lain dan terus akhirnya berbuah. Nah, saya secara pribadi, saya pernah memiliki jenis tanah yang di pinggir jalan. Nah, dari mana saya katakan saya punya pengalaman jenis tanah yang di pinggir jalan? Karena saya janji dengan seseorang, tempat ibadah itu hanya sebagai sarana untuk bertemu dengan seseorang. Dari tempat pertemuan untuk pergi ke berikutnya, pergi ke tempat yang disepakati. Jadi tempatnya kelihatannya bagus, ya karena tempatnya di mana? Di gereja.
Jadi ini pernah saya punya pengalaman seperti itu. Jadi saya dengan seorang, saya duduk di belakang sambil mengamati ke depan. Perhatian saya bukan firman. Perhatian saya apakah dia sudah masuk, sudah hadir atau belum. Jadi sementara pendeta semangat berkhotbah, tapi perhatian saya tetap kepada orang yang dimana saya janji untuk bertemunya di tempat ibadah. Nah, saudaraku, sehingga ketika ketemu, saya tahu dia di mana duduknya. Nah, cepat-cepat, kalau bisa, ya jangan terlalu lama lah ibadahnya. Nah, itu pemikiran saya, saudara. Dulu, masih anak muda ya. Jadi saya pernah memiliki tulis tanah seperti itu. Ketika orang tanya, tadi apa isi khotbahnya? Saya nggak bisa jelasin, nggak bisa terangkan. Karena saya pernah memiliki tulis tanah yang di pinggir jalan. Itu, saudara. Nah, tapi kan ada pergeseran-pergeseran. Nah, itu saya contoh aja yang saya alami sendiri. Nah, sama halnya juga sekarang udah seperti itu. Ikut Zoom juga belum semua orang yang memiliki tanah yang subur. Ada yang karena nggak enak pada pemimpin, karena ditelepon dan sebagainya, udah setor muka aja, tutup kamera, tapi dia tidak perhatiannya kepada firman. Kalau tutup kamera, kalau pada firman Tuhan perhatiannya itu bagus, saudara, bagus sekali. Nah, tapi ada sebagian orang hanya supaya nampak hadir. Nah, jadi seperti itu namanya jenis tanah di pinggir jalan dan sebagainya. Nah, tanah yang berbatu seperti apa? Ada orang ibadah, ngikut Tuhan, tapi ada persoalan dalam dirinya berupa batu, batu sakit hati, batu kecewa, batu dipinggirkan, batu yang tidak dihargai, banyak bentuk-bentuk batu yang jenis-jenisnya, sehingga itu pun menghimpit, sehingga tidak bisa firman Tuhan itu bertumbuh. Kenapa? Karena bertumbuh sebentar, tapi layu lagi. Karena belum ada pemberesan hatinya. Masih ada masalah-masalah yang disimpan. Dia senang menyimpan barang-barang yang lama, padahal barang-barang lama itu bukan membuat dia bertumbuh, tapi menghambat dia bertumbuh. Ini secara garis besar, saudara. Tanah yang semaduri, tadi digambarkan, bahwa kekhawatiran akan dunia ini menghimpit dia. Artinya di sini, dia datang kepada Tuhan, dia tidak berpikir tentang apa tujuan Tuhan atas hidupnya, hidup sampai hari ini. Dia tidak pernah berdoa, apa tujuanmu Tuhan, aku hidup sampai hari ini. Yang dalam doanya apa? Tentang kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup terus yang dipikirkan, bukan tujuan Tuhan atas dirinya. Nah, ini pun juga, saudaraku, suatu ketika dia pun tidak bisa bertumbuh karena masalah-masalah hidup yang dia hadapi, tentang kekhawatiran dunia ini, tentang sandang dan pangan, membuat dia tidak bertumbuh. Kenapa? Karena dia berpikir hanya kebutuhan hidup. Tapi bagaimana orang yang bisa bertumbuh, meningkat, bisa menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi pola pikirnya, konsep berpikirnya berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Itu kalau tadinya dia berpikir tentang kebutuhan hidup, tapi meningkat kepada tujuan hidup. Jadi dia berdoa, Tuhan terangi hati saya, supaya saya mengerti tujuan Tuhan melalui hidup saya. Rencana Tuhan
melalui hidup saya bisa hidup sampai hari ini. Saya belajar untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia berdoa supaya kehendak Tuhan dinyatakan pada dirinya. Dia tidak berpikir yang lain, hanya kehendak Tuhan, sehingga setiap langkah hidupnya dipimpin oleh Tuhan kepada satu pengalaman yang makin meningkat dari hari ke hari. Jadi dalam hal ini, saudara, kita pernah memiliki jenis tanah hati yang seperti tadi, yang di pinggir jalan, batu-batu, semaduri, dan juga sekarang saya percaya kita sudah memiliki tanah hati yang sudah digemburkan, tanah hati yang subur. Tapi dalam hal ini, saudaraku, kita juga perlu menceritakan bagaimana kita pernah punya tanah hati yang di pinggir jalan. Kita bisa cerita. Cerita kita tujuannya apa? Supaya menjadi pedoman orang tidak hidup seperti itu. Nah, dalam hal ini, saya serahkan kepada Ibu Tiar ya, untuk melanjutkan, untuk memberikan arah-arahan siapa saja yang bertugas hari ini untuk bisa membagi hidupnya, pengalamannya itu membawa berkat bagi orang lain. Nah, jadi sebelumnya saya berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Tuhan senantiasa bekerja, memberikan bimbingan, arahan, sehingga kami makin maju dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan Bu Tiar. Ya, baik. Haleluya. Luar biasa ya, pagi hari ini kita belajar firman Tuhan tentang prinsip menabur ya. Bagaimana kita sekarang udah sampai mana nih ya. Saya sangat dikuatkan pagi hari ini ya. Nah, mari Bapak Ibu, kita mau bersaksi pengalaman hidup kita. Nah, kita sekarang sudah di mana atau pernah mengalami yang mana? Saya sendiri ini kayaknya pernah semua ini. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi semua sudah pernah saya alami ya. Di pinggir jalan iya, iya kan seperti tadi ceritanya ya, datang ya yang penting ke gereja karena kami dulu waktu masih remaja itu orang tua itu pokoknya harus ke gereja gitu. Setiap hari Minggu tidak ada kata-kata tidak ke gereja kecuali sakit dan sudah nggak bisa bangun. Nah itu, jadi kami didik seperti itu. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang kita tidak dengar ya karena pikiran kita kemana-mana gitu, nggak jelas. Nah terus kedua juga eh, kita ke gereja, kita melayani, tapi kita punya masalah, ada hati kita yang tidak beres. Saya pernah juga mengalami sehingga hambar pelayanan itu dan kita tidak bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan, tidak bertumbuh firman itu dalam hidup kita. Bahkan yang ketiga juga ini juga pernah ya ketika banyak masalah saya bertanya-tanya Tuhan di mana gitu kan. Nah, tapi puji Tuhan saya ada sampai hari ini saya sedang belajar ya untuk membuka hati saya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi setiap firman yang jatuh, setiap firman yang saya dengar, saya katakan, itu buat saya Tuhan. Berikan saya kekuatan agar saya bisa melakukannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan ketika kita memang membuka hati, ketika kita mau membiarkan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka kita bisa menjalaninya dengan baik, dengan sukacita, walaupun itu dalam keadaan yang tidak baik, ya. Karena kalau kita pikir ya di dunia ini kan nggak ada yang kekal, ya. Maksudnya apa? Contoh, apabila misalnya kita kehilangan keluarga yang kita kasihi, karena memang ya di Alkitab pun dikatakan umur manusia paling 70 tahun, ya itu pun sudah eh, mengalami sakit-sakitan gitu. Jadi ada waktunya memang Tuhan perhadapkan kita dengan masalah-masalah seperti tadi masalah yang menghimpit ya. Nah, tapi ketika kita sudah bersama dengan Tuhan, Roh Kudus ada dalam hati kita, kita bisa menjalaninya dengan tenang. Kita bisa menerima kenyataan itu dan kita minta kekuatan daripada Tuhan. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tapi saya
terus berdoa dan terus menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kenapa? Kita juga banyak belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ya. Jangan di usia muda kita bisa melayani Tuhan, mengerti, tapi di akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, yaitu kata Rasul Paulus ya. Kita harus bisa menyelesaikan dengan baik atau finishing well katanya ya. Jadi sampai pulang pun kita tetap mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhanku, dia segalanya bagiku. Nah, itu yang paling perlu juga. Jadi kemarin banyak juga hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan pengajaran di ministry ini bahwa jangan seperti Salomo gitu ya, anaknya Daud. Ya Salomo sebelum lahir sudah dinubuatkan Tuhan akan membangun rumah Tuhan, ya. Tapi di akhir hidupnya dia yang membangun bait Allah yang begitu besar, ya. Tapi di akhir hidupnya dia jatuh ya kepada dosa, punya istri banyak, punya gundik banyak, dan dia mengikuti Allah-Allah para istrinya yang tidak mengenal Tuhan ya, seperti itu. Nah, jadi kita berdoa ketika kita juga dalam keadaan sekarang tetap kita waspada. Makanya memang dibilang iblis itu seperti singa mengaum-ngaum ya. Saya terkesan mengaum-ngaum, mengaum-ngaum itu berarti dia aktif. Dia aktif, tidak pernah dia eh, nggak tertidur, bukan singa yang sedang tertidur, ataupun bukan singa seperti yang kelaparan. Maksudnya bukan kelaparan, maksud saya bukan singa yang ompong, tapi dia singa yang mengaum-ngaum, yang aktif, dia mencari mangsanya. Oleh karena itu kita tetap waspada, tetap di dalam doa, dan tetap rendah hati, ya. Apalagi terutama ketika kita menyampaikan ya firman Tuhan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan ada kesombongan, karena kalau ada kesombongan, nah, itu dicuri si iblis. Jadi peluang untuk menjatuhkan kita. Nah, ini juga sering terjadi ya. Ketika kita berbangga, maka kita jatuh. Ya, orang wah ini terlalu arogan atau apalah ya. Nah, jadi tetaplah rendah hati, tetap saya sedang belajar dan belajar terus ya sampai akhir hayat ya. Itu dari saya. Sekarang pagi hari ini kita mau dengarkan dulu kesaksian bagaimana Bapak Ibu perjalanan hidupnya ya, tentang prinsip menabur, atau mungkin sekarang saya masih di sini gitu ya, nggak apa-apa, kita terbuka, atau pernah punya pengalaman bagaimana dengan menabur ini ya. Silakan. Nanti yang pertama saya urutkan. Yang pertama kayaknya Dwi sudah buka kamera, berarti dia sudah siap. Nanti yang pertama Dwi Susanto ya, kemudian nanti Ibu Rehmalem, dan yang ketiga nanti ada Bapak Lamsar ya, Bapak Lamsar. Oke. Langsung saja Dwi buka mic-nya. Silakan. Ya, kalau prinsip menabur ya ditabur, kan prinsip menabur kebaikan, menabur keuangan, kita harus menabur semuanya. Jadi ya kita harus berbuat baik pada orang, kita harus ya siap sedia selalu bersama dengan Tuhan gitu. Dan bersyukur banget gitu, berbuat baik. Kita harus melayani orang-orang yang belum terjangkau, kita harus melayani orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus, lancar pemuritan, apapun juga gitu, Bu Tiar. Jadi ya prinsip menabur itu ya bukan menabur dengan keuangan, bukan menabur ke apa di gereja dengan menabur keuangan juga, kita harus menabur kebaikan juga, menabur firman gitu. Itu aja Bu Tiar. Terima kasih hati. Oke, ya luar biasa ya. Makasih buat sharingnya ya. Bu Lydia Lalang, Markus 4 ayat 3 ya, dan seterusnya ya, dibaca ya. Oke, silakan Ibu Rehmalem ya, pengalaman menabur ya. Silakan. Di tanah yang mana ya, seperti apa pengalamannya? Silakan Bu, buka mic-nya Bu. Ya, salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Saya sangat bersyukur ya, sampai sekarang ini masih Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan sejahtera ya. Seperti yang difirmankan tadi, semuanya saya sudah mengalami gitu ya. Pertama juga di mana namanya, pinggir jalan. Di pinggir jalan pun sudah, tanah berbatu pun sudah, tanah bersemak duri pun sudah. Jadi sekarang saya kayaknya sudah menang. Amin. Sudah menang dari semua masalah ya. Saya terus terang saja, saya sangat bersyukur waktu saya mengalami banyak masalah.
Saya katakan Tuhan itu baik saja. Karena apa ya? Namanya kita manusia dulu penuh keegoisan kita. Karena apa? Kita selalu mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan keuangan kita, mengandalkan ya semuanya lah. Tapi Tuhan ingin membentuk kita. Kadang-kadang saya terus terang aja ke gereja gitu. Tapi pikiran saya nggak ke situ. Saya mungkin ya pada saat bertemu dengan suami saya terus terang aja ketemu supaya kami ketemu ya seperti Bapak itu tadi ketemunya di gereja, dia di belakang saya di depan. Karena saya pada saat itu guru sekolah minggu ya. Jadi saya lirik-lirik dia, oh ada. Terus dia kode-kode gitu. Dia bilang ke belakang biar kita bareng duduk gitu ya. Ya saya pura-pura lah ke kamar mandi gitu. Padahal sih saya juga pingin nemenin dia karena saya nggak mau ngecewakan dia gitu. Saya duduk. Terus yang kami bicarakan bukan firman Tuhan. Kita nanti makan di mana gitu. Makan di mana kita. Terus karena dia kan udah bekerja. Dia duitnya banyak. Ya oke gitu. Karena saya terus terang aja baru datang dari kampung kan belum tahu apa-apa. Ya, oke-oke aja. Akhirnya dibawalah ke satu ini gitu. Ih, saya senang sekali itulah. Terus yang Sebak Nuri ini tadi pun ya sama. Saya memikirkan bagaimana saya dapat duit gitu. Saya ke gereja, orang ngomong apa, saya ngomong apa lagi gitu. Lari-larinya saya ke duit gitu. Tapi saya nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita gitu ya. Karena yang dibahas di situ masalah dana gitu, bukan firman Tuhan. Kadang-kadang saya bawa dagangan ke gereja, gila nggak kata saya. Aduh, saya diam-diam gitu ya. Saya SMS, saya bawa ada dagangan, ada di belakang gitu. Teman-teman saya bilang, gila lo, ini di gereja. Iya, pokoknya diam aja lo gitu. Tapi kepada teman-teman yang akrab gitu, kalau yang akrab saya nggak mau gitu ya. Nah, terus sudah pulang nanti, udah semuanya pulang, barulah mana bajunya ini, pokoknya lah semuanya. Itulah yang selalu jadi pertengkaran saya dengan suami. Ke gereja kamu bukannya ke gereja menyembah Tuhan, malah pikiranmu itu tuh otakmu itu duit terus katanya. Ngapain kok ke gereja katanya. Maka saya ketawa mendengarkan firman-Nya ini. Kita ke gereja bukannya cari Tuhan, malah cari cowok, cari duit, semuanya lah. Tapi begitu ya. Sesudah Tuhan gembleng saya dengan berbagai macam persoalan masalah demi masalah sakit penyakit sampai sampai suami saya meninggal, baru saya tahu bahwa aduh Tuhan ampuni saya. Saya sangat bersyukur ya. Kata terlambat itu belum ada sih. Masih Tuhan kasih kesempatan ya. Tapi saya bersyukur sekarang ya saya sudah berubah. Saya berubah karena pada saat itu ya terus ini ya apa namanya kebutuhan banyak, anak saya kan tiga-tiganya kuliah gitu ya. Saya berpikir apa gimana saya nggak mengandalkan Tuhan karena Tuhan itu ya mintalah katanya carilah, tapi kita kadang-kadang ya mengandalkan kekuatan kita. Ternyata apa yang saya cari nggak ada. Kayak apa namanya ya, kayak kantong yang bolong, kita masukin, tak kemana larinya gitu. Kita cari duit itu, tapi kita nggak merasa puas gitu. Tapi sesudah saya mendengar firman Tuhan, yang sudah saya renungkan, yang sudah saya apa namanya baca satu demi ayat, saya renungkan dan saya praktekkan. Ya puji nama Tuhan ya. Memang Tuhan itu berkuasa. Enggak kita cari pun Tuhan terlebih dulu tahu apa isi hati kita. Sebelum kita ucapkan segala sesuatu, Dia tahu kebutuhan kita. Semuanya Tuhan tahu. Seperti sekarang ini ya. Saya tadinya berpikir, wah suami saya sudah meninggal. Tadinya kami banyak uang TKD, uang ini. Wah, saya dapat hanya gaji janda 2 juta juga enggak sampai. Wah, saya tadi berpikir mati deh gue gitu. Tapi sebenarnya kita anak Tuhan gak boleh berkata begitu ya. Tapi pada saat itu karena saya panik, saya apa gitu. Tapi ya saya serahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau tahu hatiku Tuhan, Engkau tahu kebutuhan. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau Allahku yang berkuasa atas seluruh bumi ini. Sehelai rambut saja pun rontok Tuhan tahu. Jadi saya menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Tapi puji nama Tuhan, saya lebih sejahtera
Karena apa? Saya nggak ada pikiran apa-apa, berserah aja, ya mengalir aja gitu. Mengalir aja, saya serahkan kepada Tuhan. Apapun terjadi, selalu katakan Tuhan itu baik. Memang saya sih terus terang aja ya, kita selalu ini ngomong masalah firman Tuhan, memberitahukan firman kepada orang lain. Tapi kita nggak pernah bergaul dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Kita kebanyakan firman Tuhan begini. Tuhan kadang-kadang menginginkan hati kita loh. Nah, saya sudah merasakan bahwa saya ini ada mesbah doa, saya berbicara kepada Tuhan, saya menyanyi, memuji nama Tuhan, jauh lebih damai daripada dulu. Karena dulu ya seperti yang aku ceritakan tadi ya, jauh sekali. Tapi puji nama Tuhan, saya lebih sejahtera sekarang. Saya nggak merasa kesepian, nggak merasa takut masalah keuangan. Ada aja, adalah bunga bank saya inilah masuk ini. Saya juga kaget lah, kok ada gitu ya. Puji nama Tuhan, itulah kesaksian saya. Dan saya juga berdagang ya puji nama Tuhan, mengalir aja, ada aja. Dulu ya gimana caranya ya, gimana caranya. Kalau nggak cara ini nggak bisa, cara ini. Kalau nggak cara ini. Kalau saya orangnya kan nggak mau putus asa ya. Saya cari sampai dapat gitu. Kalau saya orangnya nggak mau pasrah. Dengan cara ini nggak bisa, dengan cara ini nggak bisa. Kamu harus bisa. Saya katakan sama anak saya, kamu harus bisa, kamu harus lakukan semua. Pokoknya harus. Sekarang nggak. Saya serahkan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu, ya Tuhanlah yang maha tahu. Dan Tuhan maha pemurah, dia mengerti, dia akan memenuhi kebutuhan kita, dia memelihara kita. Terima kasih, itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Dah. Oke, luar biasa ya, jujur ya. Yang muda-muda jangan ditiru ya, nggak baik ya. Kalau ke gereja cari firman Tuhan dari sekarang. Baik, luar biasa ya. Semoga jadi berkat. Bukan dari firman Tuhan, jika gereja Tuhan Ah, menerima firman Tuhan gitu Bu. iya betul. Pintar ya. Oke, makasih. Ya, sekarang kita dengarkan dari Bapak Lamsar ya. Silakan Pak Lamsar, bagikan pengalaman buat kita. Tuhan berkati. Ya, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang Pagi. kita beribadah pagi hari ini ya. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa menikmati firman Tuhan. Ini yang paling penting ya. Amin. Jadi tujuan kita ada di dalam ministry ini belajar firman Tuhan, ya kan? Karena mungkin ya memang di dalam seharian kita punya waktu mungkin, tapi kadang-kadang waktu pun ada dikasih ke kita, tapi kita tidak pernah atau bahkan mungkin jarang lah ya mendengar firman. Tapi di dalam ministry ini yang dibahas selalu firman Tuhan. Nah, inilah yang menjadi topik kita pagi hari ini. Bahwa sang penabur itu adalah Tuhan sendiri ya. Kalau saya pelajari ya. Sang penabur itu adalah Tuhan sendiri, benih itu adalah firman-Nya, sabda Tuhan, dan tanah itu adalah kita, manusia ini. Ya. Kita berada di mana posisi kita, gitu kan. Tadi saya baca jam 4 pagi, sebelum 4.30 ini saya baca ini apa yang disampaikan di ministry itu bahwa topik hari ini. Saya baca dulu ini apa maksudnya Tuhan. Ya tuh, ya kan begitu ya. Ya, jadi saya mencoba mengartikan apa maksud firman ini, gitu ya. Jadi ada kita manusia ini diumpamakan seperti di pinggir jalan, seperti di semak duri, di batu-batu, gitu. Jadi saya hanya berpikir begini, saya akan tetap memberikan hati mendengarkan firman Tuhan. Karena saya yakin Roh Kuduslah yang mengajar saya. Yang penting saya punya niat dulu. Saya punya kemauan dulu. Jadi kalau kita punya kemauan, berarti kan Roh Kudus akan bantu kita. Karena Roh Kudus itu kasihan lihat kita. Kalau kita sudah degilkan hati dengar, maka Roh Kudus akan bantu kita untuk menumbuhkan
atau membuat kita menjadi tanah yang baik itu. Saya coba lihat tadi, artikan tanah yang baik itu seperti apa. Dari sisi ilmu pengetahuan itu, tanah yang baik itu kalau pertumbuhannya di atas 80%. Jadi kalau benih itu atau firman itu kita terima, ya kan? Firman itu ditabur. Jadi di hati kita itu tumbuh, kalau disebut baik itu di atas 80%. Jadi sisanya yang 20% akhir, gitulah kira-kira ya. Jadi yang disebut pertumbuhan yang berkualitas itu kalau tumbuhnya 80%. Jadi kita memohon lah. Saya sendiri berusaha ya. Dan saya belajar bagaimana selalu membuat aura positif. Saya selalu mengatakan sesuatu yang baik dalam mulut saya ini supaya yang keluar baik. Jadi saya selalu minta kepada Tuhan dan juga kepada teman anak-anak saya juga, saya setiap hari saya selalu bilang, Tuhan berkati kamu, berkati. Saya berkati mereka terus. Karena saya belajar dari orang-orang yang hebat itu, yang selalu bilang bahwa ciptakanlah, munculkanlah sesuatu yang bisa membangkitkan di dalam kehidupan. Karena memang pada dasarnya kita manusia ini lemah. Ya, saya juga lemah. Ya. Bahkan ketika kita dengar pun firman ini, apa yang disebut iblis yang mencuri itu, yaitu permasalahan, pergumulan, keluarga. Kadang-kadang kita pun sudah dengar firman, tetapi ada sisi kanan kita yang kadang mencuri damai sejahtera kita itu, kita jadi apakah jengkel, marah, itu kadang-kadang juga jadi tercuri, gitu kan. Jadi saya sering mengalami, tapi puji Tuhan, saya mungkin kesaksian pribadi saya hanya bilang sama Tuhan, berikan saya ketaatan dan kesetiaan. Karena kadang-kadang terus terang saja di dalam komunitas ini pun, ya saya melihat ya mengapa jumlahnya kok hilang, kadang muncul, hilang itu. Karena mungkin yang dilihat itu personal, tapi saya harap jangan. Lihatlah Tuhan di sini. Gitu kan. Nah, yang berikutnya juga, tadi Pastor Surbakti bilang untuk orang-orang yang menutup kamera atau apa, saya kira biarlah mereka menutup kamera, tapi firman Tuhan mereka dengar. Itu. Saya yakin itu firman akan mengubahkan. Gitu. Kemudian ya kita akan tetaplah menyiram atau menaburkan di sini. Yang penting, yang pasti Roh Kudus yang akan membuat pertumbuhannya, gitu ya kan. Jadi kalau saya sih begitu, dan saya bersyukur ketika sehari-hari saya boleh diasah dan diasuh oleh firman Tuhan setiap waktu gitu ya. Pengalaman dalam 21-23 hari ini, saya dari Jakarta ke Medan ini, saya masih di Pekanbaru, jadi seharian kan ada di mobil. Saya mendengar firman Tuhan, saya mendengar puji-pujian, itu jadi membuat otak saya ini, otaknya apa ya, di hadirat Tuhan terus gitu. Saya bersyukur gitu kan. Jadi, dan ketika juga mendengar ibadah, bahkan sambil saya setir saya nangis gitu. Saya sehingga saya nggak ngantuk gitu kan. Jadi saya luar biasa ya, pengalaman hidup saya ini semuanya tidak ada yang kebetulan. Kita karena apa? Karena ketika kita mau memberi hati, ya, menikmati itu, disitulah Tuhan datang. Tapi kalau kita nggak mau, atau mungkin bahkan cari yang lain-lain, yang apa, ya Tuhan tidak mau juga, gitu kan. Jadi apapun yang kita lakukanlah dengan niat yang baik, gitu. Niat, karena dengan niat itulah Tuhan mau datang. Kalau kita tidak punya niat, Tuhan tidak mau datang, itu saja. Jadi kan Tuhan bilang, hai kamu yang letih lesu, datanglah kepada aku. Jadi bukan Tuhan itu yang datang ke kita, tapi kita yang datang ke Tuhan, gitu. Jadi supaya kita bisa bedakan. Jadi berilah hati, berilah rasa haus kepada Tuhan, maka Tuhan akan
memberikan air itu, memulihkan kita, gitu kan. Jadi saya nikmati dan saya pelajari, ya puji Tuhan, ya, saya bersyukur. Ya. Cuman kadang-kadang yang kita kurang mampu itu adalah ketika masalah itu datang bukan dari kita. Nah, itu kadang-kadang kita tidak bisa kita makanya ya kita minta ke Tuhan aja lah, Tuhan beri aku hikmat, gitu kan. Karena kita tidak bisa terhindar dari pergumulan-pergumulan yang tidak kita buat sendiri, yang datang sendiri kah, yang kita buat sendiri kah. Ini semua dilema atau masalah yang harus kita hadapi, gitu. Jadi Tuhan pagi hari ini bersabda, ya, Tuhan menabur kepada kita hari ini. Menabur apa? Firman itu. Siapa itu yang menjadi tanahnya kita ini? Tanah yang mana kita tumbuhkan? Dan pertumbuhannya berapa? 80% ke atas. Saya katakan itu, saya mau 80% pertumbuhan iman di dalam hidup saya. Itu. Saya mau katakan, tumbuhlah 80% minimal di dalam firman saya. Maka ya saya yakin Tuhan dengar itu ngomongan saya ini dan akan bertumbuh di dalam hati saya. Jadi mari kita doakan semua ya supaya teman-teman juga ya punya kerinduan terus untuk menikmati hadirat Tuhan di sini. Jadi itu aja dari saya, Bu Tiar, sedikit kesaksian saya. Terima kasih buat kesempatannya.